Kak Kenzo. Ivan itu nggak mungkin ngelakuin itu. Ivan tuh orang baik. Ara, kamu tuh nggak percaya sama Kak Kenzo ya? Mulai sekarang Kak Kenzo stop gangguin Ivan. Ivan tuh pacar aku. Tapi anehnya kemarin pas di penampungan itu ada salah satu wanita, rambutnya pirang. Kelihatan kaya sih. Dia teriak-teriak, marah-marah sama salah satu penjaga, kalau nggak salah namanya Bejo. Hai MKiss First. Balik lagi yang mau bersama ajakin Miss MKiss Kiss. First, ikutin cerita merangkai kisah indah episode 34. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Ipa yang dimarahin oleh Rianti. Dan lagi-lagi ini karena Mutiara. Papa Sandra yang senang karena melihat Sandra dan Kayla akur gitu. Padahal dia gak tahu aja kalau Kayla disiksa. Di lain sisi, Mutiara yang baru pulang bersama Kenzo langsung diminta Rianti untuk mengantar Mutiara ke rumah Sandra. Apalagi Aditya yang meyakinkan Kenzo. Dan selama ini Kenzo udah percaya kalau Sandra sudah benar-benar berubah. Meski khawatir dengan Mutiara yang bekerja bersama Sandra. Belum apa-apa aja, Sandra sudah menyuruh Kayla tidur bersama Mutiara. Sandra, Kayla, titip Mutiara di sini ya. Jangan khawatir, nanti aku kasih lihat kamar Biuci ya, yang bisa kamu tinggalin. No need. I have a better idea. Gimana kalau misalkan Mutiara sekamar sama Kayla aja? Kan Mutiara special, jadi dia nggak perlu tidur di kamar Biuci. And plus, kita semua kan seumuran, so it's gonna be like a big sleepover. Kita kayak nginep di rumah teman aja. Iya, Sandra, Papa senang loh. Sekarang kamu sudah bisa berpikir dewasa. Om Dandi pasti nggak sadar. Secara nggak langsung, Cassandra lagi nyamain posisi aku seperti ART, yang bukan siapa-siapanya dia. Karena perubahan Aditya membuat Gisel yang teringat kenangan bersama Aditya. Dan awal mula ini semua adalah karena Rianti yang memperkenalkannya. Kalau boleh tanya ke kamu nih, kamu lebih memilih pria kaya kan? Iya dong Pak, saya nggak mau sama cowok yang cuma bisanya manfaatin waktu saya dan uang saya. Kalau misalkan pria itu sudah berkeluarga, kamu masih mau? Saya mau Pak. Ivan yang baru datang malah langsung diajak pergi sama Kenzo untuk ngobrol berdua. Dia nggak tahu aja kalau saat Pamia melihat mereka. Tuh kan MKiss First, mereka benar-benar berantem karena keadaan Mutiara. Apalagi Kenzo mencurigai Ivan. Bejo atau siapapun itu yang pura-pura jadi orang tua kandungnya Mutiara nggak mungkin tahu hal detail tentang Mutiara dan semua keluarganya. Kecuali ada orang dekat dari Mutiara yang sengaja bocorin semua informasi tentang Mutiara. Terus, maksud lo apa ngomong kayak gitu, ha? Termasuk yang nuker hasil tes DNA-nya Mutiara sama Pak Firman. Semua lo apa? Hah? Lu mendingan jujur sama gue sekarang. Lu kan? Lu yang bocorin semua informasi tentang Mutiara ke orang luar. Iya kan? Lu yang udah bikin Mutiara keculik. Dan sekarang, diam. Gue gak pernah ya. Gue gak pernah nyakitin atau kerja sama orang-orang itu ya. Dia itu sahabat gue. Gue juga panik kemarin diculik.
Bisa aja itu sandiwara. Sandiwara kayak sekarang lu pura-pura cinta sama Aurel. Padahal aslinya enggak. Ada yang tahu juga kan? Ivan. Aurel yang tahu jadi panik banget kan yang kiss first. Gak hanya soal Mutiara, Kenzo juga mempermasalahkan Ivan yang memiliki hubungan dengan Aurel. Hampir aja kiss first. Mereka yang mau berantem didatangi oleh Aurel. Bahkan Aurel malah membela Ivan dibanding kakaknya sendiri. Kakak kamu itu nuduh aku kerja sama yang culik Mutiara kemarin. Kak Kenzo, Ivan itu gak mungkin ngelakuin itu. Ivan tuh orang baik. Aurel, kamu tuh gak percaya sama Kak Kenzo ya? Mulai sekarang Kak Kenzo stop gangguin Ivan. Ivan tuh pacar aku. Kayla yang membantu Mutiara membuat Kayla khawatir. Tapi Mutiara lebih memilih tidur sendiri. Melihat Aditya yang ditelepon oleh lapis legit membuat Rianti semakin curiga. Apalagi pas banget kiss first. Ketika Rianti yang menelpon Gisel, handphone Gisel nggak aktif. Bahkan malah Aditya yang menerima telepon. Benar-benar ya ulahnya Sandra kebangetan banget. Dia memaksa Mutiara untuk menandatangani surat perjanjian. Bahkan dia malah marah ketika Kayla yang membantunya. Kalau misalkan kamu kerjanya benar, ya of course gaji kamu saya bayar. What kind of person you think I am? Tanda tangan aja buruan. Mutiara, baca dulu baik-baik. Kalau ada yang lain kamu sampaikan, oke? Kamu bisa nggak usah ikut campur nggak, Kay? Kepulangan Kenzo membuat Rianti melarang Kenzo bersikap baik. Tapi kepergian Aditya membuat Rianti curiga. Kenyataan bahwa makanan Rianti yang tidak disentuh Aditya membuat Rianti sangat sedih. Sampai-sampai Rianti malah menceritakan kepada Gisel. Padahal Rianti nggak tahu aja kalau Gisel adalah si lapis legit. Bahkan Gisel udah sangat bucin kepada Aditya. Apalagi dirinya berusaha menelpon Aditya terus-terusan. Sampai Aditya menghiraukannya. Di lain sisi, Aurel mau menemani Ivan malah diajak bertemu oleh Gisel. Pasti ini akal-akalan Gisel aja gak sih? Ternyata Kenzo juga melaporkan Sandra sebagai korban kepada pihak kepolisian. Tapi kesaksian Sandra malah membuat dirinya jadi penasaran. Kebetulan kemarin saya dan Pak Gandhi, ayahnya Sandra, sama-sama pergi ke TKP. Terus Sandra cerita gak, Pak? Kenapa dia bisa ikut menjadi korban? Menurut kesaksiannya, dia diculik saat sedang berjalan sendirian dengan cara dibekap. Kejadiannya di mana, Pak? Apakah ada bukti CCTV? Kebetulan kami tidak mendapatkan bukti CCTV. Tempat kejadiannya di area yang sepi, yang tidak terjamah kamera CCTV. Sekarang kan hampir setiap jalanan tuh pasti terpantau CCTV. Tapi kenapa bisa kebetulan ya? Sandra diculik di area yang gak terjamah CCTV. Aku ngerasa ada yang janggal dalam kasus ini. Kayaknya aku harus temuin Sandra nih. Tiara yang ingin membantu Kayla jadi membuatnya sedih. Apalagi mengetahui kalau Kayla diperlakukan seperti ART. Yang pasti Mutiara juga menguatkan Kayla. Gemes si kiss first, Aurel menemani Ivan photoshoot. Padahal ya Ivan malah membayangkan dirinya bersama Mutiara. Dan biar Ivan fokus, Aurel memilih untuk bertemu Gisel. Di lain sisi, Kenzo gak sengaja bertemu dengan korban lain dari penculikan kemarin. Bahkan Kenzo yang niat membantu mereka malah mendapatkan informasi. Fix banget, Kenzo jadi curiga kan sama Sandra. Kami juga heran, sebenarnya banyak sih yang jadi korban. Tapi anehnya kemarin pas di penampungan itu, ada salah satu wanita, rambutnya pirang. Kelihatan kaya sih, dia teriak-teriak, marah-marah sama salah satu penjaga, kalau nggak salah namanya Bejo. Perempuan itu ngomong apa? Dari cara ngomongnya sih kayak udah kenal, gak kayak korban ke pelaku. Dia bilang bejo, bejo gitu, teriak-teriak minta dilepasin. Iya, dia juga bilang kalau dia katanya kayak Raya, terus gak mau disamain kayak kita-kita. Sandra gak salah lagi. Tapi benar ya Sandra, dia langsung ngerjain Mutiara aja. Dan pasti dia langsung laporan ke Rianti. Tante bentar, nanti I'll call you back, oke? Bye. Bye.
Ya Mbak Sandra. Oh, kenapa Mbak? Baju saya ngapain dilempar-lempar kayak gitu, Mutiara? Oh, ini cara nyuci tradisional. Mutiara, stop! Kamu ngapain nyuci baju saya kayak nyuci karung? Kamu tahu nggak itu limited edition? Biar kena keserat-seratnya. Pokoknya pas ini wangi banget Mbak. You are so useless! Siapa sangka melihat cara Mutiara menyuci membuat Sandra terkena apes juga. Sampai Sandra juga ngusir Mutiara. Mutiara yang bertemu dengan Kayla jadi ikut sedih. Apalagi perilaku Sandra kepada dirinya. Tapi mereka berdua akan berusaha untuk saling menguatkan. Kamu yang sabar ya Mutiara. Saya salut loh sama Mbak. Selama ada di sini, Mbak nggak pernah marah, Mbak selalu sabar. Mbak bisa betah ada di sini terus-terusan. Itu keren sih. Kedatangan Aurel malah dimanfaatkan oleh Giselle. Miskis yang deg-degan melihat wallpaper handphone Giselle. Intinya, Giselle hanya memanfaatkan Aurel untuk menghubungi Aditya. Karena Aditya yang mengajak Giselle dinner, dia jadi senang. Ini semua karena Aurel. Kedatangan Kenzo membuat Mutiara jadi kaget. Emang ya, mereka ini sukanya aja berantem. Padahal Kenzo kan mau bertemu dengan Sandra. Mas Kenzo. Ya Allah Mas, udah kangen aja sama saya. Baru 1 hari Mas. Nggak usah GR. Saya pengen ketemu sama Mbak Sandra. Oh iya saya lupa. Kirain saya emang Mas kangen aja sama saya, kangen ngisengin. Oh iya Mas, Mas masih tetap jadi tunanganin Mbak Sandra kan? Nggak usah bawel kamu. Sandra yang tahu langsung dandan dulu. Bahkan dia menyuruh Kayla untuk membantunya. Karena kehebohan Kenzo dan Mutiara membuat Papa Sandra keluar. Dan Papa Sandra malah meminta Kenzo untuk mengajak anaknya dinner. Sandra yang tahu Kenzo mengajaknya makan malam langsung membuatnya makin senang. Sedangkan Kayla jadi curiga. OMG first. Karena lagi-lagi kecurigaan Rianti kepada Aditya membuat Aditya sangat marah. Katanya kan kamu mau ketemu sama klien penting kamu. Masa cuma begini penampilannya? Maksud kamu apa ya? Kamu nyindir aku? Dan kamu sudah curiga kalau aku tuh macam-macam lagi? Enggak Mas, aku cuma kasih saran doang buat penampilan kamu, kok gak ada maksud apa-apa. Aku tuh tahu ya, kamu curigain aku, ya kan? Mas, aku curiga kamu salahin aku. Aku cuma ngasih saran mau penampilan kamu juga salahin aku. Kenapa aku nggak pernah bisa bener di mata? Diam! Di mata aku, kamu tidak pernah benar sejak lama. Satu hal yang benar kamu bisa lakukan, yaitu melahirkan anak-anak kita. Mengerti? Miskis jadi kasihan melihat kondisi Rianti.
Nah, buat MKisverse yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.